Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mustafa dari kelas 1 PPB 2 NIREM 0301220555. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga dalam penyuluhan pertanian. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, saya akan menjelaskan contoh kasus penerapannya. Contohnya adalah ketika seorang penyuluh menerangkan mengenai hama wereng secara lisan kepada para petani. Namun, para petani tersebut ternyata tidak mengetahui bagaimana bentuk dari hama wereng. Kemudian penyuluh menerangkan bahwa hama wereng ini bentuknya itu kecil loh. Ada yang berwarna coklat, ada yang jalannya itu loncat-loncat, dan sebagainya. Maka, di antara para petani tadi ada yang berasumsi, oh mungkin hama wereng ini bentuknya lebih kecil dari belalang. Oh, mungkin ada yang berasumsi hama wereng ini seperti kutu di kepala. Maka, seorang penyuluh tadi memberikan contoh gambarnya, yaitu gambar hama wereng yang sedang menempel pada batang padi. Maka, terdapat gambaran yang sama mengenai bentuk dari hama wereng di antara para petani tadi. Nah, itu merupakan contoh dari alat peraga yang diberikan oleh penyuluh berupa foto atau gambar. Dalam alat peraga, baik tunggal maupun kombinasi, kita harus memperhatikan dua aspek penting. Yang pertama, alat peraga ini harus mudah dimengerti oleh sasaran. Yang kedua, ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus diterima oleh sasaran. Dalam menggunakan alat peraga, tentunya dapat memberikan manfaat. Yang pertama, ini jelas dapat menarik perhatian. Yang kedua, dapat menghindari salah tafsir seperti yang saya contohkan tadi. Yang ketiga, dengan kita menggunakan alat peraga, maka daya ingat dari sasaran ini akan semakin lebih lama. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat peraga. Terdapat 4 buah macam alat peraga. Yang pertama adalah benda sesungguhnya, dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Contoh benda mati adalah serangga yang diawetkan. Yang kedua adalah benda tiruan, dapat berupa miniatur, umumnya adalah patung yang berbentuk 3 dimensi. Yang ketiga adalah gambar yang ditunjukkan tanpa alat. Ini dapat berupa seperti brosur, leaflet, folder, poster, dan lainnya. Dan yang keempat adalah gambar yang ditunjukkan menggunakan alat. Ini dapat berupa media seperti slide, foto, kemudian televisi, dan lain sebagainya. Kiranya cukup sekian materi mengenai alat peraga dalam penyuluhan pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.